Kembali bersama kami di episode kedua Karcis, Kajian Ramadan Negaci Islami. Bersama kami moderator dari Paguyuban Ramasinta SMA Negeri 3 Cikampek. Saya Nanda Zainaro selaku Sinta Wakil 1 SMA Negeri 3 Cikampek. Dan saya Dinamiti Syafari selaku Sinta Wakil 2 SMA Negeri 3 Cikampek. Pada episode kali ini, kita akan membahas seputar bimbingan dan konseling. Apa sih itu BK dan apa saja sih peran BK di sekolah itu? Biar lebih jelasnya, kami akan mengundang narasumber guru BK SMA Negeri 3 Cikampek. Kepada Bapak Miftah, kami persilakan untuk bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kalian, sehat juga? Alhamdulillah. Sehat juga, Baik, Pak. baik. Oh iya, kan Pak Miftah ini guru baru ya di SMA 3. Iya. Mungkin banyak juga nih Sobat Negaci yang belum tahu siapa sih Pak Miftah. Boleh perkenalan diri dulu Pak? Boleh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Miftah Khair. Saya ini selaku guru BK di SMA 3 Negeri 3 Cikampek. Jadi saya lulusan dari FKIP Universitas Muhammadiyah Dr. Profesor Hamka. Itu 2019, jurusan bimbingan dan konseling. Jadi alhamdulillah SMA 3 Negeri 3 Cikampek ini udah memiliki guru BK yang asli gitu. Jadi asli dijamin. Alhamdulillah. Di sini kita mau nanya-nanya juga nih Pak seputar BK. Ya. Apa sih itu BK dan apa aja sih peran BK di sekolah itu Pak? Oke. Baik, satu-satu ya. Dari apa sih BK itu ya? Jadi BK itu bimbingan dan konseling, di mana tugas BK di sekolah itu sebagai advokat, sebagai pelindung sebenarnya. Jadi bukan yang sebagai polisi sekolah yang suka nangkepin ketika bolos, terus ketika manggil-manggilin naik bermasalah, nggak kayak gitu. Jadi BK itu sebenarnya itu sahabat siswa. Jadi di mana BK ini bisa menjadi teman, bisa menjadi seorang kakak, bisa menjadi seorang orang tua gitu. Jadi multi talent lah gitu. Jadi BK itu sebenarnya nggak seserem apa yang kalian pikirkan gitu. Nah kalau peran BK itu biasanya gini, ketika anak ada yang bermasalah, justru BK ini menjadi sosok yang mendampingi dan pelindungnya. Kalau bahasa kerennya itu advokat lah, advokatnya anak-anak yang bermasalah gitu. Justru bukan kita yang menghakimi si anak ini, justru kita yang membela si anak ini gitu. Jadi buat teman-teman dan warga-warga SMA 3 Cikampek itu jangan takut kalau misalkan dipanggil sama BK gitu. Karena BK ini enjoy kok, nggak seserem yang kalian pikir gitu. Iya lanjut ya Pak. Oke. Saya mau nanya, masalah apa yang sering muncul di sekolah atau sering ditanggapi oleh guru BK? Oke, kalau terkait masalah itu banyak ya. Masalah mulai dari masalah keluarga, mulai dari masalah pertemanan, mulai dari masalah karir, bahkan sampai masalah percintaan pun saya gali gitu. Karena kenapa gitu? Kita ambil contoh lah ya, yang kalian pikir gampang gitu, masalah percintaan. Sebenarnya masalah percintaan ini bisa mempengaruhi motivasi belajar kalian. Misalkan nih kalian galau nih, kalian diputusin gitu, otomatis kan kalian tidak, gue males belajar, gue males makan lah, gue males ngapa-ngapain lah, gue galau pengen nangis. Nah itu kan yang harus diobati sebenarnya, yang harus dituntaskan masalahnya gitu, diselesaikan gitu. Jadi kalau masalahnya banyak gitu, nggak cuma masalah anak kabur, anak bolos, anak nggak ngerjain tugas, nggak seperti itu semuanya. Oh jadi kayak gitu ya Pak, BK tuh sebenarnya nggak seserem itu. Kalian tuh banyak yang salah paham karena mengiranya BK itu suka ngerazia lah atau apa. Padahal nggak kayak gitu. Iya, enggak. Oh iya Pak, kan kita udah tahu nih BK itu apa, perannya juga apa. Iya. Dan ada juga kan beberapa masalah-masalah yang ada di remaja nih, kayak Iya. anak SMA gitu kan. Banyak banget yang suka kena bullying atau body shaming gitu. Gimana sih Pak caranya biar kita tuh nggak ngedown kalau misalkan ada yang kena bullying atau body shaming gitu Pak? Ya, pada dasarnya kan kalau yang namanya bullying dan body shaming itu adanya aksi dan reaksi. Ketika si pelaku ini membuli, penelitian itu menunjukkan 70% pelaku bullying itu adalah korban yang sebelumnya dibully juga gitu. Nah, bagaimana ini proses bullying itu bisa terjadi? Karena adanya sifat ingin balas dendam. Misalkan nih, saya selaku pelaku. Nah sebenarnya dulu tuh saya si korban juga gitu. Nah gimana nih untuk memutus mata rantai itu? Ya harusnya adanya
pengawasan dari keluarga, pengawasan dari teman-teman. Itu yang namanya bullying itu sebenarnya satu kasus mata rantai yang tidak bisa diputuskan tanpa adanya peran-peran orang sekitar gitu. Jadi kalau kita mengalami bullying sebenarnya sih gampang ya, kita nggak usah dengerin aja, dalam artian kita harus lapor, nggak usah ditanggapin, nggak usah diapa-apain gitu. Karena konsep bullying itu sebenarnya banyak, nggak cuman bullying verbal, tapi ada bullying ya, bullying non verbal. Jadi dia melakukan tindakan ya seperti contoh kecilnya ketika di jalan diselengkat apa diseleding lah gitu, diseleding. Terus ketika jajan minumannya ditumpahin segala macem. Nah ini sebenarnya tuh apa ya, adanya rasa ketidakpercayaan diri dari si pelaku. Dan biasanya si pelaku bullying ini apa ya, butuh yang namanya pengakuan sosial. Dalam artian dia ingin diaku oleh teman-temannya, wah dia keren, wah dia hebat gitu. Makanya sebenarnya yang namanya bullying itu harus diputuskan, karena ini sebuah kasus mata rantai yang tidak bisa putus kalau misalkan tidak dari diri kita sendiri. Nah lanjut ke pertanyaannya, kenapa sih, gimana sih kita untuk konsep diri kita itu kuat? Ya salah satunya kita harus menghindari namanya teman toksik. Itu kan sebenarnya udah menjadi apa ya, ruang lingkup circle yang toksik ya. Yang namanya bullying itu yang udah nggak sehatnya, kita harus menghindari itu. Kalau misalkan kita tidak menghindari, kita malah menikmati dibully, nggak bakal putus gitu. Nah kalau misalkan kita udah menjadi korban, gimana sih cara untuk bangkit? Ya kita harus bisa membuktikan. Kalau misalkan kita tuh nggak seremeh yang mereka pikirkan gitu, kita harus bisa membuktikan ya, entah itu melalui karya, entah itu melalui prestasi. Banyaklah caranya untuk bisa membuktikan kita tuh berharga loh. Selain itu kita juga harus bisa harus bisa menanamkan konsep diri kalau misalkan gue tuh nggak seburuk apa yang lu pikir gitu. Gue juga bisa loh jadi kayak lu. Intinya makanya harus dibalaskan, jangan dibalas dengan bullying lagi, dibalas dengan prestasi dan karya. Tuh. Di sini juga ada kalian juga korban bullying juga atau gimana? Kalau di SMA sih nggak, tapi pernah sih Pak kayak gitu. Boleh coba diceritain gimana cara korban bullying itu kayak gimana tuh? Kalau misalkan aku kan emang paling tuh kayak diejek gitu sih Pak. Jadi tuh kan emang aku nih beda ya. Aku tuh emang kidal. Yeah. Jadi tuh kayak suka diolok-olok kayak, ih kidal, ih beda. Jadi tuh kayak seakan-akan oh aku tuh beda, terus paling beda dari yang lain. Beda. Nah, biasanya itu kan jadi kok gue beda sih gitu. Nah cara terus kamu punya cara nggak untuk lepas dari bullying itu? Kalau aku sih emang nggak pernah nanggepin juga ya, karena yang menurut aku ya emang kenapa, apa salahnya gitu kan? Ya. Karena kan emang ya mungkin emang aku beda, istimewa, beda sama kalian. Tapi aku emang nunjukin kayak, toh aku juga, kamu bilang kayak gitu, kok aku jauh lebih bisa dari kamu. Ya. Gitu. Kalau kamu? Aku sih waktu di SMP nggak pernah sih Pak, kalau bullying itu nggak pernah. Paling kayak ngeliat temen yang dibully. Ya, misalnya kayak dilempar-lemparin gitu Pak, pakai kertas gitu dari anak-anak laki-laki ya biasanya kayak gitu Pak, yang sering tuh. Iya paling kayak gitu dong. Nah ini yang bahayanya di Indonesia, bahkan bullying itu dimulai dari saat kecil gitu. Di lingkungan tuh banyak banget anak-anak kecil yang suka ngolok-ngolok, yang suka ngejek, bahkan sampai ada yang dilemparin batu segala macam gitu. Karena hal sepele dia nggak mau minjemin sepedanya. Nah ini kan sebagai bukti contoh kalau di Indonesia itu tingkat bullying ini sangat tinggi gitu. Jadi efek samping dari bullying itu bahkan bisa sampai kita merasa depresi, stres, lalu bunuh diri. Ini yang banyak, bahkan nggak banyak juga di umuran 17 sampai 18 tahun pun masih banyak yang terjadi bullying. Jadi ini sangat mengkhawatirkan sekali gitu masalah bullying. Nah intinya sih kita harus bisa, mungkin jangan membuli, jangan mengejek, jangan ibaratnya menjadi pelaku ataupun menjadi korban, karena itu tidak bisa diputus kalau misalkan bukan dari diri kita sendiri gitu. Biasanya Pak kalau di kalangan kita gitu ya, bullyingnya tuh lebih ke body shaming gitu sih Pak. Body shaming. Iya. Kalau lebih ke body shaming, justru kalau konsepan saya pribadi terhadap pelaku bullying itu adalah ketika mereka membuli berarti ada rasa ketidakpercayaan diri dia terhadap dirinya sendiri. Jadi gue nggak pede nih, misalkan gue nggak pede, kok dia cantik, yaudahlah gue ejek cantik apa, jelek aja biar gue kelihatan cantik, gitu. Jadi sebenarnya tuh pelaku bullying tuh sebenarnya orang-orang yang tidak percaya diri gitu.
mereka tuh nggak percaya sama diri dia sendiri, nggak punya apa ya, nggak punya prestasi, nggak punya karya, jadi dia membuli, mengejek teman-teman yang mereka pikir tuh di bawah mereka. Jadi ya itu salah satunya untuk membalas bullying itu, salah satunya dengan cara karya dan prestasi. Ibaratnya kalau Betawi bilang sih ya gua beli omongan lu gitu. Itu ibaratnya kalau misalkan untuk bullying sendiri dan body shaming itu juga kita pada dasarnya cantik dan ganteng itu, soalnya nggak ada yang namanya jelek, hitam, dekil segala macam, nggak ada. Karena pada hakikatnya kita itu diciptakan dari tanah yang sama dan kita mati juga punya tongkoreng yang sama gitu. Ini cuman apa ya, cuman sampulnya doang, cuman nggak sampai ntar kita mati juga sama-sama di kain kafan kok. Jadi yang namanya bullying dan body shaming itu sebenarnya nggak perlu, bukan perbuatan yang dewasa lah, itu masih kekanak-kanakan. Oh iya Pak, aku juga ada pertanyaan. Kan biasanya tuh yang korban bullying itu biasanya kalau di kelas tuh jadi introvert atau dia tuh nggak mau berbaur sama yang lain, jadi dikucilkan. Nah, gimana sih caranya? Aku juga kan ada ya teman di kelas yang kayak gitu. Aku juga kasihan kalau dia kena bullying, tapi aku juga nggak bisa bantu karena dia juga kayak menutup diri dari teman-teman, kayak nggak mau dirangkul gitu Pak. Oke. Sebenarnya yang namanya introvert dan extrovert itu tidak bisa dikatakan dengan simpel ya, oh lu pendiam, lu introvert, lu aktif, lu extrovert, nggak bisa gitu. Karena pada hakikatnya introvert dan extrovert itu dilihat dari cara dia berpikir. Itu harus ada tes psikotes yang menunjukkan dia seorang introvert atau extrovert. Jadi kalau penjelasan kamu ya saya koreksi sedikit ya, pendiam itu bukan berarti introvert dan aktif itu bukan berarti extrovert gitu. Dan kadang-kadang diem, kadang-kadang aktif bukan berarti ambivert gitu. Jadi itu harus ada tesnya lagi. Nah, mengenai kenapa sih kadang-kadang si orang ini itu diam terus ketika dibully dan menyendiri, cenderung nggak mau berbaur, yaitu karena adanya ketidakpercayaan diri dia, karena dia tuh udah menjadi korban bullying. Terus apa bener ya gue orangnya kayak gini ya, apa bener ya, jadi dia nggak mau terbuka gitu. Ketika dia dirangkul pun seharusnya mau dong. Nah dia tuh udah nggak percaya sama siapa-siapa. Nah itulah bahayanya bullying tuh. Jadi membuat mental kita rusak, membuat mental kita hancur. Jadi dia nggak percaya, bahkan dia nggak bakal percaya sama dirinya sendiri. Itu yang dari bahaya dari bullying. Nah gimana sih cara untuk menanggulangi seperti itu? Yang pertama sih emang teman-teman sekitar tuh harus bisa mensupport. Karena support system itu terdiri dari teman-teman dan keluarga. Oke, teman udah, kita lihat di keluarganya nih. Apakah emang di support system keluarganya itu mendukung dia untuk tidak menjadi korban? Kalau misalkan emang ternyata orang tuanya pun acuh tak acuh, ya berarti satu-satu jalannya ya diri dia sendiri. Nah, gimana nih ketika diri dia itu sudah tidak percaya, gimana kita bisa meng-up? Ya kalau misalkan saran saya sih datang ke BK, nanti kita curhat lagi gitu. Makanya ibaratnya BK itu nggak seserem yang kalian pikir. Ini hanya pengenalan aja. Kalau misalkan dari warga-warga sekitar yang memiliki masalah, silakan datang ke BK. Gitu. BK bisa jadi solusinya. Insya Allah. Gitu. Jadi kita akan ada tes-tes yang kayak gitu, menunjukkan kepribadian kamu tuh seperti apa. Gitu. Terus cara jalan keluar tuh, Pak saya tuh korban bullying, gimana sih cara untuk ini, kita ngobrol aja. Kan nggak enak nih kalau misalkan kita ngobrol di sini tuh. Gitu. Bisa secara pribadi ya Pak? Iya, harus ada asas kerahasiaan dong. Iya, rahasia. Iya. Mungkin episode Kartis kali ini cukup sampai sekian. Terima kasih ya Pak Miftah. Kita jadi tahu informasi seputar BK dan salah satu permasalahan di remaja itu kayak bullying, body shaming, kayak gitu-gitu. Kami selaku moderator pada episode kali ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.